Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudianto. Ini adalah video playlist tentang bahasa pemrograman Visual C#. Rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara bekerja dengan tipe data string di Microsoft Visual C#. Sebelum kita mulai, rekan-rekan, jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share video ini, dan komentar apabila menurut rekan-rekan video ini memang bermanfaat. Rekan-rekan, di sini saya sudah membuka aplikasi dari Microsoft Visual Studio dan sudah membuka project baru di Visual C#. Setelah video kita sebelumnya mengenal tipe data, kita akan bahas tentang tipe data string di dalam bahasa pemrograman Visual C#. Semoga nanti di dalam pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Kita akan mulai cara penggunaan atau bekerja dengan manipulasi string di bahasa pemrograman Visual C#. Pertama, kita akan menggunakan tipe datanya adalah tipe data string, karena video ini kita bahas hanya tentang string saja, rekan-rekan. String, lalu kita buat dengan nama variabelnya adalah nama. Setelah itu kita buat kalimat di sini Rudianto atau ini saja, rekan-rekan, jetniaga.com. Oke. Ini sudah dibahas ya, rekan-rekan ya, sebelumnya ya. Video sebelumnya kita sudah bahas ini termasuknya tipe data, ini adalah variabel, dan yang ini adalah isi dari variabel. Oke, lanjut lagi. Kita menggunakan konsol seperti ini, lalu kita buat Python agar nanti ke bawah tulisannya, rekan-rekan, biar ada gaya enternya, maksudnya Python ini ada gaya enter. Oke, kalau sudah, nilai dari variabel nama saya akan kasih seperti ini. Semoga rekan-rekan bisa memahami step by step dari penggunaan tipe data string. Oke, seperti ini rekan-rekan, kita buat seperti ini, lalu kita kasih titik koma. Setelah itu kita buat konsol read key agar nanti bisa tampil ke dalam command line atau command prompt ketika kita klik tombol start. Ini sebentar, ini ada yang error. Oke, ternyata yang error itu di sini, rekan-rekan, ini kurang ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba kita running hasilnya seperti apa. Oke, rekan-rekan, ini dia hasilnya. Nilai dari variabel nama ini sudah jelas ya, rekan-rekan ya. Jadi nilai atau isi dari sebuah variabel nama, isinya adalah jetniaga.com, karena kita memanggil nama variabelnya di sini, nama variabelnya. Oke, rekan-rekan,
bagaimana kalau kita jangan menggunakan Python? Kita coba deh jangan menggunakan Python tapi menggunakan Write. Oke, seperti ini rekan-rekan. Kita akan start. Oke, kita nanti bikin dua saja biar ketahuan hasilnya. Ini biarkan dulu seperti ini. Sorry. Oke, lalu kita buat lagi sebuah variabel yang namanya konsol lagi seperti ini. Lalu Python, nanti kita akan rubah ya, jangan Python, jadi Python biar nanti rekan-rekan ketahuan hasilnya apa sih perbedaan antara Python dan Python seperti itu. Oke, di sini kita buat kalimat apa ya, nilai variabel nama variabel nama memiliki, nah memiliki berapa nih, memiliki karakter berapa, misalkan kita akan cek nih kalimat jet niaga ini panjangnya berapa, length, lalu kita kasih seperti ini, kita running dulu. Oke, hasilnya seperti ini rekan-rekan. Yang pertama adalah memanggil isi dari nama variabel. Memanggil variabel ini isinya apa sih? Variabel nama ini ternyata isi dari variabel nama adalah jet niaga. Lalu yang kedua perintahnya nilai variabel nama memiliki berapa karakter. Kita akan cek di sini dengan memanggil nama variabel .length, panjang karakternya. Ada 12 karakter ternyata rekan-rekan, kita akan hitung bener nggak sih 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 karakter, bener rekan-rekan ya. Jadi kalau untuk menampilkan jumlah karakter itu rumusnya adalah variabel titik length. Oke, kita akan close biar rekan-rekan tahu. Kita akan ubah di sini red. Nah, kita akan coba lagi ini rekan-rekan. Oke, sorry seperti ini. Lalu ini juga sama, kita menggunakan red. Ini perbedaannya rekan-rekan antara write dan Python. Ternyata kalau write itu dia akan terus memanjang rekan-rekan ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas kalau menggunakan write itu pasti akan memanjang garis. Kalau kita menggunakan Python berarti ada enter nantinya. Jadi kita biarkan saja ini menggunakan Python. Lalu ini menggunakan Python. Nah, kalau menggunakan Python seperti ini. Jadi lebih rapi ya rekan-rekan. Ada gaya enternya. Oke, lalu kita akan coba menggunakan perintah kita rubah ini, kita rubah kalimatnya adalah seperti ini, nilai variabel nama dengan huruf besar. Nilai variabel nama dengan huruf besar. Oke, dengan huruf besar ini berapa isinya? Name itu variabelnya kita panggil lagi. Lalu di sini kita akan buat perintah stop ya, to upper. Nah, seperti ini. Kita akan cek hasilnya. Nah, nilai variabel nama dengan huruf besar, yang tadinya huruf kecil semua menjadi huruf besar karena kita menggunakan perintah to upper variabel lalu to
upper. Oke, sudah ya rekan-rekan ya. Jadi ini penggunaan string, kalau kita bisa apa namanya, bisa dibilang manipulasi string rekan-rekan. Kita akan coba lagi dengan huruf kecil. Kita akan coba di sini, kita copy, lalu huruf kecil. Kalau huruf kecil berarti lower rekan-rekan ya, lower. Kita akan cek lower. Oke, ini berhasil rekan-rekan. Seperti ini. Pertama adalah memanggil isi dari sebuah variabel, sedangkan yang kedua adalah ada berapa karakter sih di dalam kalimat jetniaga.com ini. Nah, ternyata ada 12 karakter yang digunakan dalam penamaan jetniaga.com. Lalu yang ketiga adalah ketika kita sudah menuliskan huruf kecil semua di sini, maka dirubah dengan huruf besar dengan perintah to upper. Nah, ini jetniaga.com yang tadinya huruf kecil dirubah menjadi huruf besar. Yang terakhir adalah penggunaan atau manipulasi string, yaitu to lower, yang tadinya huruf besar maka dirubah huruf kecil kembali. Seperti ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, kita akan coba lagi beberapa penggunaan atau manipulasi di dalam string. Lalu kita akan coba apa ya rekan ya, nilai variabel nama setelah kita tukar saja. Kita akan coba seperti ini rekan-rekan, console dot write-len. Setelah itu kita rubah, ini adalah nilai variabel nama setelah ditukar. Nah, setelah ditukar nih, setelah ditukar yaitu nama variabelnya kita panggil, sini harus kutip 2 koma, variabelnya kita panggil lagi, lalu kita buat di sini replace. Nah, yang kita replace itu seperti apa rekan-rekan? Kita akan coba di sini, misalkan .id, .com, kita replace menjadi .net misalkan ya, .net, kita rubah menjadi .net saja, biar nanti kalian tahu hasilnya apa sih ketika perintah seperti ini. Oke, kita akan coba hasilnya, error enggak ya. Oke rekan-rekan, hasilnya seperti ini. Yang tadinya jetniaga.com menjadi jetniaga.net. Jadi fungsi dari replace seperti ini, cara replace nya akan menjadi hasil seperti ini. Ini adalah pertama yaitu .com, maka dirubah menjadi .net. Seperti itu rekan-rekan, sangat mudah ya rekan-rekan ya. Tinggal nanti rekan-rekan pelajari saja bagaimana cara manipulasi string. Rekan-rekan bisa dilihat ya, jadi tergantung oleh rekan-rekan apakah mau dimanipulasi penggunaan stringnya atau tidak, itu tergantung oleh rekan-rekan sendiri. Oke rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti pembahasan. Sorry, ada suara motor rekan-rekan, karena memang ini direkam di luar ruangan rekan-rekan ya, jadi agak sedikit bising. Oke rekan-rekan, jadi ini adalah beberapa manipulasi di dalam penggunaan string. Silakan nanti rekan-rekan ekspor saja sesuai dengan kebutuhan
rekan-rekan dan analisa rekan-rekan. Oke rekan-rekan, terima kasih. Jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe, like, share, dan komentar apabila menurut rekan-rekan video ini bermanfaat. Dan apabila dalam pembahasan ini masih ada yang kurang dipahami, silakan rekan-rekan untuk chat dan komunikasi dengan saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.